Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, kita terakhir kemarin sudah bahas tentang puasa. Ya, tentang macam-macam puasa, hukum puasa dan lain-lain. Tidak panjang tentang puasa itu. Terakhir tentang apa? Batalkan atau apa? Apa? Yang pembatal puasa. Sudah selesai belum itu? Sudah sampai gila. Siapa yang sampai gila? Siapa yang sampai gila? Baik, kita sudah haid nifas sudah kemarin. Haid dan nifas sudah. Sudah. Makan, minum, gila, haid, nifas, muntah sengaja, istimna atau onani, itu sudah. Jima sudah. Sunnah hajjul fa'at dulu. Sunnah puasa. Takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Takjil artinya menyegerakan. Orang sering salah paham, takjil dikira makanan. Mau beli takjil kok dibeli. Ada lagi yang mengatakan takjil itu kurma. Repot lagi itu. Takjil itu menyegerakan. Maksudnya menyegerakan ya kalau udah adzan maghrib jangan dikasih ini jam 5. Kita segerakan saja ya, diajukan tidak bisa. Berbuka sesuai dengan sunnah. Nabi itu sebelum sholat maghrib buka kurma. Kurma atau beberapa teguk minuman air. Kalau kita kan enggak, bukannya kurma dan nasi padang. Kok tambahnya banyak sekali itu loh. Nabi memang gitu, hanya 3 butir kurma atau nasi, air putih. Kalau kita ya itu tadi takjilan gitu menunya enggak menarik, sok pindah masjid. Sering itu dulu ketika saya masuk kuliah mahasiswa itu cocok-cocokan. Kita sebar ya. Kamu di sana nanti kita ketemuan nanti apa sih menunya mereka itu. Nanti kasih yang cocok. Allah ya Rabbi Karim. Ini namanya Abdul Butun. Abdul Butun apa Butun? Perut. Oh ya. Ya, buka sebelum sholat maghrib dengan beberapa butir kurma. Enggak ada kurma ya, beberapa teguk minum air. Kalau Nabi air putih, kalau kita air putih campur gula, campur jeruk, kadang-kala ya semacam-macam lah. Boleh enggak? Boleh. Kalau boleh tanya boleh itu boleh. Tapi yang bagus untuk kesehatan justru yang air putih tadi. Tapi air putih tidak menarik kok. Coba kita air maghrib yang dilihat cuma aqua, tidak tertarik sama sekali. Tapi begitu ada koktail, rujak, cola, wa akhwatuha. Doa ketika buka.
Bisa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dapat zama'u wa teratil wa teratil ajri insya Allah. Terus doanya gampang dibaca. Nggak hafal bismillah terus pamungkas itu. Nggak apa Ustaz ya bismillah. Biasanya kalau takjilan penceramahnya atau MC-nya mimpin doa bareng-bareng. Jangan ditanya hadisnya mana, zaman dulu tidak ada takjilan soalnya. Kan tidak ada riaknya. Dan para sahabat takjilan, gilirannya Abdullah bin Auf makan daging unta, gilirannya Abdullah bin Rabah air putih ya. Tidak ada. Tapi takjilan bagus tidak? Bagus. Ada pengajiannya bagus. Zaman Nabi memang tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Karena sekarang ada. Gimana? Tidak apa-apa. Asmamanya sebenarnya juga tidak ada. Safi Maskur apalagi tidak ada. Nah, doa orang puasa itu mustajab innali shaimi inda fitrihi da'wa la tuwa. Orang puasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak tertolak. Itu doa yang sunnah. Yang tidak sunnah artinya tidak sunnah itu tidak ada hadisnya ya tidak apa-apa ya. Bisa Allah melalui ya Allah. Semoga dengan puasa ini ya Allah anak-anak jadi soleh ya Allah. Ya tidak apa-apa. Kalau masih jomblo punya anak ya beda lagi. Ya Allah, semoga dengan puasa ini ya Allah Engkau mudahkan skripsiku ya Allah, ijazahku ya Allah, ijabsahku ya Allah. Ya kan doanya gitu. Ada orangnya itu diberi Allah nikah, cepat dapat pasangan tapi sulit dapat kerjaan. Cepat dapat kerjaan tapi sulit dapat pasangan. Cepat dapat kerjaan, cepat dapat pasangan tapi lama dapat momongan. Belum dapat pasangan udah dapat momongan. Parah itu, parah. Karena kemarin di Ponorogo di tempat saya kami itu loh ada bayi dibuang. Pak Ponorogo ada apa Ponorogo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang pengen punya anak begitu, yang punya anak kok begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pesan saya untuk santri putri, ingat, banyak pernikahan itu hancur di malam pertama bukan karena si suami tak lagi berjaga, tapi karena si wanita tak lagi perawan. Jaga mahkotamu gitu. Saya dulu tidak pernah nyampe pacaran itu, karena saya itu mengalami 15L. Dikaliku laki-laki yang tak laku aku. Iftaru shaim, memberi buka puasa. Nah, Nabi itu bersabda, man fattara shaiman falahu mislu ajrihi. Barang siapa memberi buka puasa orang puasa, maka dia dapat pahala seperti yang puasa. La yang kusumin ajri shaim syai'un. Tidak mengurangi pahala yang puasa sama sekali. Loh, kok bisa tak? Bisa. Karena pahala itu sifatnya in materi. In materi itu dibagi tidak berkurang. Beda materi, kalau materi dibagi berkurang. Contoh, saya punya uang 100.000. Saya bagi pada 4. 1 istri, 3 anak. Jangan balik ya. 1 istri 3 anak, bukan 3 istri 1 anak. 1 istri 3 anak. Masing-masing 25.000. Selesai, habis. Tapi kalau in materi enggak. Ada
seorang kiai hafal 30 juz, punya santri 30 santri hafal 30 juz, semuanya hafal kiai tambah kuat. Enggak kok kemudian kamu satu saja ya, kamu satu, kamu dua, tiga, Pak Kiai mau mondok habis, enggak. Materi itu tidak berkurang karena dibagi. Contohnya ilmu. 2 kasih sayang. Seorang ibu punya satu istri, satu anak, dia sayang. Anaknya dari 2, enggak mengurangi sayang pada anak yang pertama. Anaknya di 3, enggak mengurangi sayang pada anak yang pertama dan kedua. Anaknya jadi 4, enggak mengurangi anak sayang 1, 2, 3 itu. Itu kasih sayang gitu. Sebenarnya ini, tapi rahasia. Ini nanti tidak akan saya share pada istri saya. Seorang suami itu punya satu istri, kasih sayang. Punya lagi, enggak mengurangi sayang pertama. Justru kalau yang pertama itu malah tambah sayangnya itu. Sebenarnya itu. Katanya. Nanti masih ceritakan lagi sama istri saya. Umi. Ada apa Mbak? Kata Ustadz, kasih sayang itu masuk materi yang kalau dibagi bisa bertambah tidak berkurang. Contohnya apa? Contohnya seorang suami punya satu istri, sayang penuh. Kok tambah istrinya mengizinkan nikah lagi? Sayangnya malah tambah sama istri pertama itu. Katanya gitu katanya. Faktanya, wallahu a'lam bishawab. Jadi memberi buka puasa itu tidak mengurangi pahala orang yang puasa. Dia dapat puasa seperti orang yang puasa. Tapi tetap dia wajib puasa. Karena ada cerita, mungkin ada orang dapat jatah takjilan. Dia itu tidak puas kalau beli. Dia puasnya kalau masak sendiri dan mencicipi. Yo ben aku ora poso. Kata Pak Ustadz, kalau memberi makan itu dapat puasa orang yang puasa. Ngasih buka dapat orang yang puasa. Berarti kalau ngasih buka 60 orang, dapat puasa 60 orang, enggak puasa enggak apa-apa, tetap dosa. Nah, gitu. Tetap dosa. Tetap wajib puasa. Sama orang sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Terus pulang enggak pernah sholat. Lho Mas, kan di masjid toh? Sing dicelengan gitu. Ya Allah ya Rabbi Karim, enggak boleh. Tetap wajib sholat. Itu namanya afdholiyah, enggak gugurkan pokoknya. Loh ada siapa tanya? Enggak semua kami bisa ngasih makan puasa Rasul. Rasul menjawab, Allah memberikan pahala ini bagi orang yang memberi buka puasa 1 biji kurma atau sak seruput minuman. Sak seruput apa ya? Supaya sak minuman ya. Sak seruput angel ya. Ya minuman lah. Sak gelas kok kan enggak sak gelas. Susu sidik, ngombe sidik, 1 kurma itu untuk pahala. Makanya banyak orang kalau buka puasa itu modal kurma, bagi wong siji kurma 50, wah pahala 50 orang puasa. Tapi ingat ini ikhlas, karena kadangkala yang terjadi di masyarakat itu sering-seringan. Kemarin punya Mbak Bira itu ayam potong. Wah. Kita ayam kalkun. Enggak mau kalah. Besok kalkun, wah. Dia kemarin ayam kalkun. Sekarang kita sembuhlah. Itu jangan sampai kita itu beramal hanya karena panas hati. Tidak terima, enggak, yang ikhlas saja apa punyanya. Dan jangan mencela yang maaf pas-pasan. Ekonomi pas-pasan gunjing tenan Mbak, ndek ingi
Jakae Mbak Iva kae jan prihatin. Ning air putih ambek kurma telu jadi sunah rasul. Aduh, maunya sunah rasul habis dikuliti tetangga sebelah. Iya toh, masa? Gak percaya. Tanawul sahur wa ta'khiruhu. Makan sahur dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan itu maksudnya menjelang subuh, jangan baru subuh lagi sahur. Mbak, jam itu nih, jam 5. Lah kok sahur? Kata ustadku suruh mengakhirkan sahur. Yang lain udah selesai, saya baru sahur. Inilah yang terakhir ini. Ya batal puasane lah. Disunahkan mengakhirkan sahur bagi orang puasa. Nabi bersabda, tasaharu fa inna fi sahur barokah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada barokah. Aku mau bengi gak makan sahur ya. Ning makan Indomie. Padha iku makan sahur. Sahur harus makan nasi. Ya orang Indonesia itu kalau udah makan nasi namanya belum sahur. Walah ayu ngono aku sak omah sahur. Lah kok iso? Lho tangi wis kurang 10 menit akhirnya udah makan gedang telu. Gedang telu raja kabeh. Ya kenyang. Jere ra sahur ya Allah. Nek kandene iki. Nabi bersabda istainu bi ta'ami sahur. Ala siyamin nahar. Istainu bi ta'ami sahar ala siyamin nahar. Istainu itu apa? Minta tolonglah, maksudnya ya minta tolonglah ya minta tolonglah kalau itu apa? Logonya gitu. Dengan makan sahur untuk puasa siang. Wa biqailulah wa biqailil nahar ala qiyamil lail. Biar siangnya itu puasanya ndak lemes, sahurlah. Biar tahajudmu nanti tidak deklek-dekluk, maka siang qailulah lah. Qailulah apa? Tidur sebentar, di aku siang hari. Sebentar tidur siang qailulah. Jam 09.00 atau jam 02.30. Ya Allah, itu tidur panjang kuwi. Sunnah. Kalau saya rutin tidur siang itu. Karena saya orang merdeka, tidur siang tidak ada yang mengganggu. Terutama mau Jumatan. Mau Jumatan saya tidur dulu. Tapi harus terlatih, tidak terlatih, mau Jumatan tidur dulu bangun 1:30. Kalian tidak percaya ya? Kalau misalnya tahajud malam, misalnya ya, misal saya bangun jam 3. Misal saya bangun jam 3, subuhnya jam 4 lebih 10 menit. Maka jam 4 itu saya tidur. Nanti jam 4 lebih 6 menit atau 7 menit saya bangun lagi. Biar apa? Subuh ben enggak ngantuk. Karena kalau enggak pakai tidur sebentar itu saya tidur subuh gitu. Apa? Kalau tidur sebentar ya 5-10 menit lah. Itu udah seger lagi. Tapi kalau belum terbiasa, wah habis tahajud tidur dulu sebentar. Jam 7:30 bangun. Ya Allah. Tahajudnya tahajud tapi sebenarnya kesiangan. Bagaikan mencari pipit kehilangan angsa. Tarkul hajar minal kalam. Nah, orang yang puasa diminta untuk menjaga lisan dari dusta alias bohong bin ngibul alias debus. Ribah rasan ini yang berat tenan iki. Mosok lha nek ibu kok segone bisa nyik. Lawe apa? Cakar gemak. Ya cakar gemak. Allah, ndak kroso gibah.
Yang halal ditinggalkan tapi yang haram dikerjakan. Itu orang puasa itu laisa lahu min syami ila suwal atos. Tapi kalau bagi orang masih latihan ya biasa gitu. Yo digrenengi meneh. Ustadz ra tarawih mau bengi. Ndak ngerti ustadz kudu rono kudu rene dilok ra tarawih meneh. Tapi ndak tahu besok kayaknya Ramadan saya ingin tidak keluar-keluar kayaknya. Saya kapok tahun 2019. Saya ngomong gini, Ramadan kok keluar terus ingin toh membersamai masyarakat di rumah itu. Ndak keluar terus gitu. Besok Ramadan 2020 saya akan tarawih di masjid saja, ndak usah keluar-keluar. Akhirnya diijabi Allah dengan Covid. Sehingga saya tidak keluar-keluar karena ada laku keluar udah. Maka kita itu jangan suka berdoa yang aneh. Nanti Allah kasih yang lebih aneh. Saya berdoa biar Ramadan besok tidak usah keluar masjid mana-mana, biar masjid sendiri aja. Akhirnya ada Covid sehingga tidak ada yang ngundang. Sepi sekali. Dakwahnya apa? Habis tarawih suruh langsung pulang, tidak boleh pengajian ya. Akhirnya ngajinya pakai Zoom. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di depan HP tidak ada orang. Di antara yang batal puasa adalah gila. Wah, yang lewat Ustaz gila. Kalau sekarang tahu Zoom duluan, tidak tahu Zoom itu apa kan? Begitu ngerti Ustaz ada di depan HP, ketawa-ketawa, senyum gini, biar menarik. Pidatonya kan pakai ekspresi. Yang lewat lihat Ustaz senyum. Nasib. Maka saya jarang mau disuruh zoom-zooman itu. Malah dianggap ngene. Pernah saya berdoa, ya Allah, bagaimana caranya ndak kerja dapat uang? Tahu? Apa? Bukan dong. Itu kerja itu suaminya toh nyowo itu. Saya kemudian pas gitu tidak lama kemudian saya habis ngantar anak di sekolah di Karangmangko itu terus ngisi di Mardiah toh dulu sampai di Ring Road kecelakaan bus gitu. Seluruh uang di dompet tak kasihkan orang yang saya tabrak, yang salah saya Pak. Ini saya kasih uang, kalau kurang hubungi saya Pak. Saya suruh hubungi saya tapi tidak saya kasih nomor telepon begitu. Tidak kurang kayak pulang. Saya ke dokter terus bilang tolong sampaikan ke panitia kalau saya tidak bisa pengajian. Assalamualaikum, ini Pak Syafi'i kecelakaan. Tidak bisa pengajian. Semua panitia takmir kaget, kemudian mereka memaklumatkan pengajiannya kosong karena saya datang kecelakaan. Akhirnya ada yang datang bawa 100, ada bawa 50, ada bawa pisang, ada bawa roti, ada bawa gula, bawa teh. Dapat rezeki tanpa kerja. Astagfirullah. Dikabulkan ternyata. Maka jangan suka doa yang aneh. Ada dulu seorang waliullah tapi kerjanya apa? Kuli. Wali tapi kuli. Dia doa gini, ya Allah, saya kan cuma ingin makan sedikit aja tiap hari tuh, ya Allah. Yang penting bisa makan saya cukup ya Allah. Saya tidak usah dikursuk kerja, biasa biar fokus pada ya Allah gitu. Akhirnya suatu ketika dia itu tanpa salah dituduh orang. Akhirnya di penjara. Ya Allah, kenapa aku di penjara ya Allah? Kalian ngedongan nih. Oh iya. Pengen makan tidak usah pakai kerja, biar fokus ibadah. Ingin, ayo, siapa yang ingin kerja? Pilihnya 2, rumah sakit atau lapas. Everyone you can call me. Ya lapas or hospital. Aku gak pengen kabeh aku. Jangan ghibah. Jangan namimah. Namimah apa? Adu domba. Maka besok kalau punya anak jangan sampai dikasih nama. Pertama laki-laki kasih nama Kadib.
Kadzib dusta. 2 Siti Hibah. 2 Dewi Namimah. Jangan. Itu nama yang jelek. Kadang-kala orang itu kasih nama yang penting ada di Quran. Padahal artinya tidak baik. Namanya siapa? Abi. Abi siapa? Abi Lahab. Kan jelek. Oh, ya. Nama anak yuk ada di Quran itu. Lah ya bener tapi itu jelek. Mbak Kia. Putranya namanya siapa Mbak Kia? Vina. Oh, Dik Vina. Vina siapa? Vina Ijana Khalidina fi abada. Ya jangan. Kasih nama yang bagus. Contohnya bagus itu nama Nabi Muhammad itu bagus. Nama Imam Syafi'i itu bagus. Itu bukan sombong, namanya bersyukur. Kalau ada orang kok bilang nama saya bagus itu, coba besok Mbak Iva, nama saya bagus. Iva, bukan IVS atau biologi. Nggak apa-apa. Seorang laki-laki bilang saya ganteng itu enggak sombong, namanya syukur nih. Seorang wanita bilang saya cantik itu tidak sombong, namanya syukur nikmat. Yang sombong kalau bilang dia jelek itu namanya sombong. Dia tuh orangnya jelek kok itu sombong. Kalau nah aku sih ganteng itu enggak apa-apa. Itu namanya syukur nikmat. Doanya aja Allahumma hasin khuluqi kama hasanta. Ya Allah, gantengkanlah watakku sebagaimana kau gantengkan wajahku, kan ngono gitu. Ya Allah, percantikan watak saya sebagaimana kau percantik diri saya. Jadi gue doanya orang apa? A. Bercermin. B. Syukur nikmat. C. GR. Karena apa? Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min syami ila juwa raju." Banyak orang puasa tapi dia dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Banyak orang begadang bangun malam, sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali tidak tidur. Karena apa? Karena ngomong yang jelek itu merusak pahala. Ngomong yang jelek itu merusak pahala. Seberapa bagus amal kita, kalau omongan kita itu tidak baik, nanti bisa mengikis. Ribahnya berapa? Duhanya 4 rakaat 10 menit. Tapi lu ngerasani tonggo. Ada dulu itu seorang ulama diajak ayahnya itu sholat malam. Terus dia gini, bah, andai kata orang-orang tidak pada tidur, tidak pada sholat malam semua ya bahaya. Kata ayahnya, andai kata kamu tidur aja tidak sholat malam. Kenapa? Dia sholat malam tapi ngerenengnya sih tidak sholat malam. Kadang orang gitu, maaf saja. Ada orang rutin puasa Senin Kemis. Kalau Senin nyenin, kalau Kemis pas rapat hari Kemis, santri kok Kemis ngadakan rapat pakai makan-makan, nggak kayak saya puasa. Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai mencela, jangan sampai berdusta, jangan sampai riba, jangan sampai namimah. Sok ngelek-elek. Dosa ngelek-elek iki. Wong elek kuwi rasa dielek-elek wis elek. Iya ta? Lah nek wong apik mbok elek-elek kowe dosa diri. Maka wong elek itu namanya orang kurang kerjaan. Wong elek kok dielek-elek. Ora dene kowe wis elek dhewe kok. Apalagi ayat Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kau mencemooh, mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok lebih baik. Duh. Kadang-kala orang itu maaf saja hafal Quran 1 surat pendek,
mengolok-olok yang hafal Quran 30 juz. Hafal hadis satu hadis pendek, mengolok-olok orang yang hafal Sahih Bukhari kan gitu. Kadang sering orang gitu. Karena apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Kamu bisa melihat bulu matamu sendiri? Bisa. Bisa. Pinter. Coba dihitung. Dilihat aja terus hitung. Itu kalau kadang-kala itu kalau lihat jeleknya orang itu gampang. Kalau lihat baiknya orang sulit. Kalau lihat baiknya diri sendiri gampang. Lihat jeleknya diri sendiri sulit. Maka gimana kita belajar untuk melihat orang sisi baiknya, melihat diri sendiri sisi jeleknya. Wah itu wongnya apian lho. Manggo jilbab, rajin pengajian, ya kowe rak saiki, biyen kowe rak ngerti biyene to. Lah biyen wis tobat ya diungkit saja. Oh iya, saya punya buku baru tentang Mari Berhijrah tapi lupa ndak bawa besok. Itu kadang-kadang orang lihat sisi negatifnya, tidak lihat sisi positifnya. Mandi jinabat sebelum fajar. Mandi jinabat kalau junub, kalau tidak junub ya tidak usah dibahas. Jadi sebelum fajar, sebelum subuh. Memperbanyak amal soleh, sedekah, baca Quran, apalagi lain-lain. Banyak banget zikir, datangi kajian, ngaji. Dan jangan hanya formalitas ya. Kadang-kala banyak orang itu datang ke pengajian itu hanya formalitas, sampai sana ngobrol lah. Saya kadang-kadang sedih kalau diundang takjilan itu. Takjilan maghrib jam 5:30, kita suruh acara mulai jam 5. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan sampai jam 5:15. Kita bicara amma ba'du keluar wedang, kotak. Gitu saya besok tak blacklist di masjid gitu, tak mirip. Blacklist. Yang kedua saya sering blacklist masjid itu kalau maaf saja buka bersama meriah, salat maghrib kosong, tak blacklist gitu. Dia tak kasih tahu besok gini, kok masih diulangi tidak ada bedanya, biasanya saya blacklist. Saya tidak suka. Buen. Kadang-kala itu gitu. Buka bersama itu banyak banget. Dan anaknya mayoritas di bawah, ramai banget, meriah. Soundnya itu speaker atas, sehingga yang ngomong aja tidak dengar speakernya. Yang dengar tetangga sebelah kampung. Capek gitu. Saya juga tidak suka itu kalau Ramadan itu apa? Buber angkatan, berwarna di rumah makan mana. Saya tidak suka. Kenapa? Tarehnya sering kacau. Ya buber, mari kita angkatan ini, kita buber sana. Reuni sambil reuni. Reuni itu cuma 2. 1, menampakkan kesuksesan. 2, menemukan mantan yang hilang. Itu aja. Saya tidak sukanya reuni itu. Bagusnya 1, nambung persaudaraan. Ini efek negatifnya 2 tadi loh. 1, umum-umuan le sukses. Ya aku nek reuni nek pengen sukses ya gampang. Golek isikan Alphard, karo 3 juta kita udah. 2, mencari mantan yang hilang. Maka istri saya kalau reuni biasanya tidak berani berangkat. Mana reuni? Mantap toh, tak jualan diowe. Tidak berangkat dia. Yang pinter panitianya. Terus aku sok kondisi pengajian. Pokoke nyuntul nggo jenengan ben karepe ben bojoku mangkat, ngerti ya. Itu trik dia. Karena banyak ya dari reuni itu menghasilkan perpecahan rumah tangga. Iya benar.
Kemarin saya habis ketemu sama orang, katanya pisahnya itu berawal dari istrinya itu datang reuni. Iya. Pas saya pergi ke mana? Ke Magelang, saya tanya, "Iki piye to Mas, pisah mun dhisik iki?" Ini diawali reuni Mas, niku Mas. Pas reuni terus ya ke Ulmantan. Akhirnya kemudian CLBK, cinta lama belum kelar. Nah, akhirnya ya udah, orang mabuk asmara itu lebih mengerikan daripada mabuk minuman keras. Mabuk minuman keras itu malam mabuk, pagi sadar. Nek asmara, wah. Kok senyum pernah ngalami ya? Pokoknya amal soleh diperbanyak. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam Quran 60 kali. Maksudnya ditarget. Mau khatam Quran berapa kali? Saya enggak mulu-mulu ke Ustadz, 1 kali aja. Satu aja melanjutkan Ramadan yang kemarin. Yes. Ada yang tanya sama saya, yang baik Ramadan itu khatam Quran berapa kali? Ya tiap orang tentu beda-beda. Kalau dia hafidhullah ya banyak, bagus. Kalau masih wah mah gitu yuk, jadi target 3 kali khatam aja sih. Wah mah. Wane pira kuwi yu? Siji kok sampe 4. Wah mah. Ya Allah ya Rabbi. Paling anu Quran itu. Imam Malik itu ngajinya libur karena beliau khusus baca Quran. Kalau Utsman bin Affan dulu kadang-kala kalau baca Quran itu luar biasa, witir semalam 1 rakaat. Tapi khatam Quran. Coba kita praktekkan, insya Allah dapat 1/4 juz, kaki mulai gemeter gini. Saya pernah mencoba tuh, pas coba was, coba kalau 1 juz itu kok enggak berdiri tuh. Waduh, dapat 1/2 juz tuh, Allahu Akbar. Rakaat kedua dapat 1 rukuk, Allahu Akbar. Oh berat. Pernah saya tanya di Al Munawir itu, saya mau isi pengajian di Bugeran kota. Tanya Al Munawir, Gus Husen. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kenapa kan? Gus, niki rak anu kalau mangke ngisi pengajian ten anu Krapia, ten Cerak Krapia ten Bugeran. Ajeng Krapia anu mawon, taruh ten Al Munawir mawon. Rampung jam pinten nggih? Insyaallah jam 10:30 sampai jam 11 kan. Hah? Nggak jadi saya. Loh, pengajian habis tarawih. Saya tarawih di masjid lain, selesai jam 11. Terus itu kira-kira mau ngapain? Panitia telepon, "Nur ya Anda hubungi sedang non aktif." Saya repot. Karena di Al Munawir waktu itu semalam berapa? 3 juz atau 6 juz itu. Biasa. Kalau yang biasa, kalau yang enggak ya di Temboro itu khatam setiap malam. Temboro. Atau di Mbadin di apa Cidahu mana? Banten itu Cidahu. Itu semalam khatam tiap malam khatam Quran. Kalau di Al-Taqwa ini biasanya ada malam-malam tentu 1 juz. Ya diumumkan. Begitu lihat pengumuman saya tidak jadi datang ke sana. Assalamualaikum pengumuman, mangke tarawihipun 1 juz. Kita undang seorang hafid dari Krapia. 1 juz. Nggih. Mangke dirau nggih, wah kula dicatalin tuh. Indah. Saya pernah itu ikut tarawih di tempat anak saya di Krakitan sana. Satu malam itu 1 juz lebih itu. Ternyata lumayan. Juznya kan etikaf. Nah, sedekah, umroh. Kalau bisa umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi keutamaannya. Tapi belum menggugurkan kewajiban haji. Ada yang mau umroh Ramadan? Silakan daftarkan. Kemana? Ke saya juga boleh. Promo.
Makruh-makruhnya puasa. Makruhnya ya tentu kita balik melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah-sunnah puasa. Jadi misalnya orang puasa sunahnya menyegerakan berbuka, berbukanya diundur itu makruh. Mengakhirkan sahurnya gasi jam 12 malam udah sahur itu. Nah, makruh sebaliknya aja. Hijamah atau berbekam. Berbekam dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Tapi ada pendapat yang lain yang membatalkan. Di mazhab Hambali. Dengan dasar afdhal hajim wal muhtajim. Orang yang bekam yang berbekam itu batal puasanya. Tapi Imam Syafi'i dari riwayat Rasul pernah berbekam. Wisol. Wisol itu apa? Puasa tidak pakai buka 2 hari berturut-turut namanya wisol, tidak boleh. Nabi wisol, tidak apa-apa Nabi, khususnya Nabi. Ada hal-hal yang Nabi itu boleh, kita tidak boleh. Ada hal yang Nabi itu wajib, kita tidak wajib. Nabi boleh, kita tidak boleh. Contohnya puasa wisol, puasa nyambung lebih dari 1 hari, tidak pakai buka. Itu kalau kita tidak boleh. Kalau Nabi berhari-hari tidak apa-apa. 2, kita tidak boleh, Nabi boleh. Itu nikah lebih dari 4, Nabi boleh. Syafi'i tidak boleh. Syafi'i menurut syariat maksimal 4, menurut istrinya maksimal 1. Iya, wes wani rabi meneh ngerti dhewe Mas. Ada Nabi itu harus, kita ndak sholat malam. Sholat malam Nabi itu harus, kita enggak. Kita itu sunnah. Kalau bisa bagus. Kalau enggak bisa enggak dosa. Minimal nanti mau tidur niat bismillah, nanti saya bangun jam 3 tahajud. Kok ternyata bangunnya as-sholatu khairum minan naum. Yes. Rezeki. Niatnya tahajud kok. Istri saya itu minta hidupkan alarm, ya tak hidupkan jam 2:30. Gegasian. Saya kalau nyetel alarm itu 3 posisi. 2:30, jam 3:04, jam 3. Dan HP tidak disanding, HP diletakkan yang jauh. Nah disanding, kok pingin loh, langsung I kill you gitu. Lokutoam, mencicipi makanan, mencicipi dilepeh lagi itu makruh, tapi tidak batal. Khawatir nanti masuk ke dalam perut. Mencicipi terus dilet jelas batal. Wa in kana itu fil muluti faqalu batala saumu. Wa in kana jika ada asli itu silit fil muluti dalam mulut, faqalu lalu setelah itu qalu batal puasanya. Kublah, mencium istri itu makruh. Boleh, istrinya sendiri ya. Jangan istri orang lain ya. Istri orang lain tidak boleh. Kan ada itu, pah. Kenapa? Dia tetangga sebelah. Gimana? Itu loh tetangga sebelah itu, tiap mau kerja dia nyium istrinya, tiap mau kerja dia nyium istrinya. Apa enggak ini gitu? Ingin sih. Kok udah lakukan, papa lakukan? Papa belum kenal sama istrinya. Kacau. Papa kan belum kenal sama istrinya. Itu kan belum kenal sama istri tetangganya itu. Saya kan TikToker. Saya itu ya YouTuber, ya Facebooker, ya TikToker. Maka besok saya akan live streaming TikTok tentang apa? Wawancara dengan penulis. Saya TikToknya yang bermanfaat ini. Apa itu? Kamu tuh. Maaf faedah yang gitu.
Iku cilike haram, cilike makro gedene haram ngono. TikTok cuma gini-gini. TikTok saya itu wawancara TikTok, saya promo buku TikTok itu. Kadang-kala ada apa itu? Kutipan kata mutiara pendek bikin TikTok. Ini enggak apa-apa, boleh. TikTok kan hanya sarana, tergantung kita gunakannya bagaimana. YouTube, Facebook kan cuma sarana aja. Dulu bapak saya itu takut punya HP Android itu, karena dalamnya ada film yang macam-macam. Begitu punya Android itu tidak pernah lepas HP-nya. Wow, suka dengan pengajian ini itu. Tak saingi. Saya kalau dengan pengajian yang kalau ada orang yang suka dengan pengajian, saya style yang pengajian berbahasa Arab. Mbudong murah, ini style sikit. Nah, itu yang bahasa Inggris. Saya sering mendengarkan motivasi itu mesti yang bahasa Inggris. Karena biasanya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Mosok ustadz kok ndak iso bahasa Inggris. Itu ustadz zaman old. Oh iya. Ustadz zaman now harus bisa bahasa Inggris. Karena apa? Ini sekarang dakwah itu udah global. Kita bisa ngisi pengajian di Indonesia tapi yang mendengarkan orang Inggris gitu loh. Ladies and gentlemen, I am gentleman, you are ladies. Semangat gitu loh. Nah, saya bilang kan sebelah saya itu adik sepupu saya, suaminya adik sepupu saya itu kan bikin pesantren. Saya juga bikin pesantren. Kan kadang enggak enak atau kayak itu, saya bilang aja sama adik sepupu saya. Lek, besok nek santrine pengen sing basa Jawa, ngapalne Quran, mondok ning nggon wae. Nek santrine pengen basane Arab, nek Inggris ning nggon aku wae. Jadi enak gitu loh. Enggak berebut santri. Kamu pengen ngaji yang bagaimana? Yang kalau ngerti kan alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi. Nah, sebelah. Tapi alhamdulillah all praise. Wah, ngono aku kene. Insya Allah, in lamun sa'a ngersakake sapa Allah Gusti Allah ya pondok yang situ. Insya Allah, wah kanthi bahasa Inggris menaku. Mencium itu tidak membatalkan puasa asal tidak sampai keluar mani. Kalau keluar mani batal puasanya. Makruh. Kalau istrinya sendiri, kalau istri tetangga haram. Hukum nazar atau melihat dengan sahabat seperti hukumnya mencium makruh. Tapi nazar istri loh itu ya, nazar istri loh. Nazar wanita lain itu haram. Saya melihat misalnya wanita di jalan cantik, ada sahabat haram harus tundukkan pandangan. Maka orang laki-laki sudah menikah itu mesti aghadul basor, wasanul farjan gitu toh. Siwak setelah zawal dalam mazhab Syafi'i, bersiwak setelah zawal itu tergelincir matahari habis zuhur itu dihukumi makruh. Tapi dalam mazhab yang lain tidak. Tapi yang jelas jangan sampai siwaknya masuk ke dalam perut, nah perut ya batal. Iftar Ramadan dan konsekuensinya. Satu, orang boleh iftar buka itu kalau dia sakit. Yang sakitnya itu berbahaya. Kalau puasa, he will die. Dia akan mati. Koit. Titik. Atau sakitnya tambah parah. Atau sakitnya tidak sembuh itu boleh dia tidak puasa. Tapi kalau hanya gatelen sikile sariawan didiken itu wajib puasa terus. Sakit hati gara-gara menerima undangan biru. Ya Allah, aku yang kau janjikan, mengapa dia yang meminang? Nah, apa konsekuensinya? Begini, kalau orang sakit itu bisa sembuh, maka dia kodok.
Wajib kok kodok, bukan kodok loh ya. Kodok. Saya dulu ditanya oleh orang. Tanya Ustaz, ya puasa kodok itu apa? Aku bingung. Kodok puasa itu. Kok saya pernah baca buku orang kalau ndak puasa Ramadan suruh puasa kodok. Oh kodok. Bukan kodok. Ya Allah ya Rabbi Karim. Sakit. Dia wajib apa? Kodok. Tapi kalau dia tetap ndak bisa nyaur karena sakitnya mungkin komplikasi, komplek A B C D F G I J. Terus apa-apa wae neng, ginjale keneng, pankrease keneng, jantunge keneng, paru-parune keneng, wis komplek. Sing ora keneng karek kukune tok. Ya dia ndak bisa kodok. Kalau dia ndak bisa kodok berarti dia bayar ya nek duwe, nek ra duwe fidyah ya ora. Nah, ini kita konsultasi dengan dokter yang terpercaya. Safar. Safar itu perjalanan jauh. Ada tambahan sebenarnya orang yang lapar dan dahaganya sangat sekali, koyo arep mati yae, ndukne seperti orang sakit. Ada lho. Lah kene poso kok malah kerja ngecor. Arep mati rasanya aku ngombe akhire. Yo sampeyan yo ora manten yang ngecor. Lah piye bacot sing sok jebaleni meneh. Safar pergian jauh. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka dia iddah min ayamin ukhar, nanti di hari yang lain. Hari ini jangan di bulan Ramadan. Aku sambi nyaur, enggak bisa sambi. Rangkep enggak bisa, ini bukan apa? Bukan itu loh, kalau nota itu bukan ada karbonnya atau NCR ini. Iki anu kok aku puasa Ramadan sekaligus kodok yang dulu, enggak bisa. Perjalanan jauh boleh buka puasa minimal ya 2 marhalah, jarak boleh jamak kok kosor. Contoh Mbak Kia mau balik ke Kalimantan, jalan kaki sampai Semarang, kehausan, boleh minum. Ini contoh kok, zaman Nabi kan jalan kaki. Lah balik ke Semarang, balik ke Kalimantan naik Grab sampai ya pesawat sampai sana, ngono metekut makane pesawat. Silakan minum, minta lemon atau kopi. Teh, terus minum. Gimana hukumnya? Nah ini orang beda pendapat. Ada yang membolehkan karena memang dia safar. Terlepas dia kesulitan apa enggak, tapi dia kan safar, boleh. Ada yang kalau enggak masakoh, jangan membatalkan puasa. Masakoh itu berat. Termasuk dulu mantan wakil presiden kita Pak JK Yusuf Kala, Pak Jokowi Yusuf Kala, ya Allah ngantuk pisan. Apa jangan-jangan habis taarufan sama Mas Joko di Afrika itu beliau enggak puasa, ditanya are you Muslim? Yes, Muslim. Lah kok makan kok enggak puasa? Musafir naik pesawat musafir gitu. Kalau saya lebih amannya kita kalau kuat enggak usah iftar, tetap puasa. Nah, tapi kalau safarnya maksiat enggak boleh buka. Safarnya mau kemana? Mau ke Gresik, ngapain? Ngapel enggak boleh. Maksiat enggak menggugurkan rukhsah. Sama tujuannya, sama alamatnya, beda niatnya, beda hukumnya. Sama mau ke Banjarmasin, yang satu mau ngapelin Mbak Tia, yang satu mau khidbah Mbak Tia, itu hukumnya beda. Yang satu mau ngapelin sambil khidbah, beda lagi itu.
Tidak mampu puasa. Tidak mampu puasa itu misalnya orang usianya udah 159 tahun. Astagfirullah, nggak boleh gitu. Puasa mbah. Buat. Gitu, jangan disuruh kodok, besok dia tambah tua. Maka dia suruh fidyah. Hamil dan murdi. Hamil itu apa? Hamil itu pregnant, mengandung. Dan menyusui. Orang hamil, orang menyusui itu kalau dia kuat puasa bagus. Tapi kalau dia tidak kuat, maka pertanyaannya dia tidak kuat karena apa? Karena dirinya yang lemah, berarti dia iftar besok qada. Tapi dia karena dirinya bayinya iftar besok qada. Kalau karena khawatir bayinya aja dia tidak apa-apa, maka besok qada plus fidyah. Hanya saja itu dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja ada yang berpendapat cukup fidyah saja. Nah, ada lagi ini yang keadaan orang yang tidak puasa. Satu, iftar fi Ramadan, buka puasa dari bulan Ramadan ada 5 macam. Satu, tidak wajib ngapa-ngapain. Tidak wajib qada, tidak wajib apa? Tidak wajib fidyah. Siapa? Majnun. Orgil. Crazy man. Iya, masa orang gila suruh kodok? Nggak mas, kenapa suruh? Apa? Kodok mas? Gila ya belum kiamah ya resok kodok. Atau anak kecil, anak usia 2 tahun kan poso, so kodok enggak. 2, iftar atau buka puasa yang mujibul kodok fakot, wajib kodok saja. Itu buka yang selain jima. Atau yang malamnya tidak niat. Atau dia sahur dikiranya malam ternyata sudah jam 5 pagi. Nggak boleh diterusin. Hah? Nggak boleh diterusin. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak makan sampai sore besok kodok.